Selamat pagi, Sobat Sina Garden, lama tidak membuat video ya saya. Semoga teman-teman semua selalu, berlimpah rezeki pada hari ini, dan saya juga mengucapkan kepada teman-teman yang merayakan Idul Adha, semoga dalam Idul Adha ini semua, kesalahan dan, cita-cita serta keinginan teman-teman semua dapat terwujud. Semoga kita semua dapat saling memaafkan. Dan saya pribadi bersama dengan keluarga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha dan mohon maaf lahir dan batin. Nah, untuk kesempatan pada pagi hari ini ya teman-teman, mohon maaf mungkin suara saya agak bindeng karena saya memang masih, flu berat. Ini kondisi saya lagi ngedrop, mungkin karena kecapean kemarin jalan-jalan ya, jalan-jalan ke Jogja jadi kondisi saya agak ngedrop. Nah, pada kesempatan hari ini saya ingin bercerita terkait dengan, perawatan aglonema itu seperti apa, supaya tanaman kita itu bisa, selalu bisa tumbuh dengan subur, konsisten, dan tidak mengalami kemandekan dalam pertumbuhan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, pastinya adalah nutrisi, eee, yang akan kita berikan, secara teratur tentunya. Dan juga tak lupa juga terkait dengan media tanam, teman-teman. Media tanam itu mempunyai umur atau masanya, di mana dia bisa memberikan, nutrisi dan, kondisi tanaman kita menjadi tumbuh dengan sehat. Nah, ada beberapa kondisi kapan waktunya kita itu harus melakukan repotting, penggantian media. Nah, seperti contoh yang 3 ini pertumbuhannya masih bagus semua. Ketiga-tiganya pertumbuhannya bagus, stabil, dan, menunjukkan karakter yang cantik di masing-masing tanamannya. Bahkan di dalam pot yang sekecil ini, tanaman ini bisa tumbuh dengan baik, tumbuh dengan cakep. Ini juga sama, ini juga dalam pot yang kecil ini bisa tumbuh dengan baik. Begitu pula dengan yang ini. Nah, tapi kenapa pada saat kondisi seperti ini justru kita harus melakukan penggantian media? Salah satu sebabnya adalah karena medianya ini sudah lama, teman-teman. Supaya nanti pertumbuhannya tetap stabil, kita harus, mengganti media ini. Tapi tidak hanya itu, untuk yang ketiga ini, pot ini, sudah, harus kita tingkatkan lagi untuk ukurannya. Karena, eee, saya belum ngecek akarnya seperti apa, seharusnya dengan kondisi tanaman seperti ini, akarnya itu sudah banyak, dan itu dengan pot yang kecil ini itu sudah, layak dan sudah, cukup untuk kita tingkatkan ke dalam pot yang lebih besar supaya nanti akarnya bisa lebih, melebar, bisa mendapatkan lebih banyak sari-sari makanan. Selain itu, nah ini pertumbuhan yang tidak stabil, ini contoh, tanaman yang tidak tumbuh dengan baik, karena media yang saya pakai ini sudah sangat lama dari dia bonggolan saya tanam, dia tumbuh sampai sekarang belum saya ganti. Mungkin ini udah lebih dari setahun seingat saya. Nah, ini sudah waktunya untuk ganti juga. Kenapa ini sudah harus diganti? Karena dia sudah tidak bisa tumbuh, teman-teman. Dia sudah tidak bisa tumbuh, nutrisinya sudah tidak ada, walaupun kita bantu dengan, pemberian pupuk daun ekoenzim, tapi ternyata tidak bisa mengatasi kekurangan atau mungkin karena memang medianya terlalu Eee, sudah asam sehingga dia tidak bisa tumbuh dengan baik. Nah, kalau yang ini, emerald ini kenapa harus kita ganti? Ini juga media yang sudah begitu lama, teman-teman. Ini sudah mungkin ya hampir 1 tahun, mungkin 8 bulan. Ini media ini sudah, 8 bulan dan perlu kita ganti juga. Itu, terkait dengan, penggantian media tanam perawatan aglonema, itu yang perlu kita ganti. Kapan kita waktunya ganti, kapan kita
waktunya untuk memberikan nutrisi tambahan. Nah, sebelum kita lanjut lagi ya teman-teman, mungkin, teman-teman bisa bantu kami untuk subscribe ya, subscribe video channel YouTube kami, like, dan tentunya silahkan berkomentar, komentar apa saja. Saya akan berusaha untuk memberikan, respon secepatnya, supaya kita bisa berbagi cerita terkait dengan perawatan aglonema. Sena Garden ini memang diperuntukkan untuk tempat saya sharing perawatan aglonema yang ada di, belakang saya ini ya teman-teman. Jadi ini memang, aglonema koleksian saya, aglonema, peliharaan saya yang, saya gunakan di sini adalah tempat untuk saya refreshing, tempat saya untuk meluangkan waktu, membuat pikiran saya menjadi lebih, tenang, itu saya di sini. Saya biasa minum-minum teh di sore hari, saya nggak bisa ngopi karena saya mempunyai asam lambung, jadi saya tidak ngopi ya teman, ngeteh ngeteh sambil nyamil di sini, atau mungkin saya bekerja di sini. Itu saja sih, supaya, teman-teman juga tentunya bisa, mendalami hobi ini, hobi beraglonema. Nah, mungkin kita lihat ya teman-teman, kondisi tanamannya, akarnya, itu kita mulai dari yang ini dulu ya teman-teman. Ini adalah legasi mangkok teman-teman. Dulu waktu saya beli, itu masih kecil, masih 2 daun, ini tidak saya catat ya, tidak saya catat. Ini waktu itu waktu masih 3 daun atau 2 daun ya, saya beli. Nah, sekarang kondisinya seperti ini teman-teman. Nah, ini kondisi akarnya, dan ini memang sudah, seharusnya kita repotting ya teman-teman. Ini sudah seharusnya kita ganti. Ternyata medianya ini tidak bisa kita keterok-keterok karena terikat oleh akar. Nah, ini kalau seperti ini kita semprot aja ya, karena ini memang sudah harus ganti teman-teman. Udah lama, jadi harus kita bersihkan. Nah, jadi pembersihannya kita bisa melakukan penyemprotan seperti ini karena sudah terlalu mengikat di akar. Nah, ini kondisinya teman-teman. Nah, ini kondisinya, tanaman legasi mangkok kita. Nah, ini sudah bisa kita, repotting. Kita repotting dulu, eee, kita satu-satu aja ya teman-teman, supaya tanaman ini tidak terlalu lama untuk berada di luar. Nah, kita menggunakan pot segini, ini cukup. Kita menggunakan pot segini. Kita kasih osmokot ya. Kita kasih osmokot. Nah, jadi kita bisa nanamnya seperti ini teman-teman. Nanti akarnya ini akan, menjadi semakin, besar. Mungkin kita kurangin. Nah, itu kan osmokot itu kan fungsinya kan untuk, nutrisi ya teman-teman. Jadi memang, sangat, penting sekali untuk memberikan osmokot di, media tanam, untuk kita bisa mendapatkan tanaman yang, sehat, tanaman yang subur, daunnya bisa tumbuh dengan baik. Nah, selain itu, selain osmokot memang kita, perlu memberikan nutrisi-nutrisi, pupuk daun. Nah, kalau saya pribadi itu
Untuk nutrisi daun itu saya menggunakan ekoenzim yang saya bikin sendiri supaya tanaman kita itu tidak kekurangan nutrisi ya teman-teman. Nah ini seharusnya nanti tanaman ini bisa tumbuh dengan baik ya, tumbuh dengan subur. Kita lihat aja kondisinya tadi, akar-akarnya kan bagus-bagus, akarnya sehat, akarnya tidak ada yang membusuk, tanamannya bagus, batangnya bersih. Nah itu diharapkan bisa tumbuh dengan baik, tumbuh dengan cakep. Kita taruh aja media tanam sampai ke atas supaya nanti akar-akarnya pun tumbuh dari atas juga ya teman-teman. Dari batang-batang atasnya itu juga tumbuh akar-akar yang fungsinya, akar itu kan untuk menyerap makanan. Nah, semakin banyak akar yang tumbuh maka semakin banyak sari-sari makanan yang bisa diserap oleh tanaman ini. Nah untuk selanjutnya kita akan melakukan proses penggantian media tanam untuk tanaman yang lainnya. Nah, nanti mungkin video ini akan saya percepat saja karena pada dasarnya fungsi penggantian media tanam itu sudah seperti yang saya sampaikan tadi, dan caranya pun juga sama, itu dengan kita membersihkan media tanam lama dengan menggunakan air, dan juga kita menggunakan media yang baru serta kita kasih osmokot. Nah ini tanaman ini juga sudah menggunakan pot kecil dan ini sudah akan tumbuh dengan baik. Jadi kita akan melakukan percepatan saja ya teman-teman. Jadi teman-teman, setelah kita melakukan penggantian media, setelah kita menghilangkan akar-akar yang membusuk, kita tanam lagi, semuanya sudah beres. Nah selanjutnya adalah kita melakukan penyiraman teman-teman. Kita lakukan penyiraman ke seluruh media tanam, kita siram ngocor supaya seluruh media itu benar-benar basah sehingga tanaman kita bisa beradaptasi dengan cepat. Nah kenapa banyak sekali teman-teman yang selalu bilang nggak takut membusuk om, nggak takut ini om? Tidak,
karena aglonema itu sebenarnya tidak takut air. Air yang ditakutkan oleh aglonema adalah air yang menggenang. Jadi gimana caranya supaya air tersebut tidak menggenang di dalam pot kita? Ya kita pilih dan kita menggunakan media tanam yang poros. Contoh seperti yang saya pakai ini. Media ini sangat poros. Kita siram, air langsung keluar semua. Jadi dia tidak menyimpan air dalam jumlah besar yang menggenang, tetapi dia tetap medianya itu basah. Nah, saya melakukan penyiraman rutin. Jadi seminggu saya menyiram 2 kali ya teman-teman. Seminggu 2 kali supaya kecukupan akan air dari aglonema ini bisa terpenuhin dan tanaman ini bisa tumbuh dengan bagus. Kita taruh lagi tuh tanaman-tanaman yang sudah kita repotting, kita siram ke habitatnya yang baru. Jadi tidak perlu kita simpan aglonema yang baru saja kita repotting ke tempat yang teduh atau apa, langsung aja kita taruh di tempat seperti biasanya. Nah itu sudah cukup baik untuk membantu pertumbuhan dari aglonema kita. Tadi potnya kecil-kecil, sekarang potnya udah meningkat ke yang lebih besar dan akan tampil dengan cantik teman-teman, seperti aglonema saya yang lainnya ini, tampil dengan cantik, tampil dengan cakep. Nah, semua kita siram. Ini tadi tidak ada akarnya sama sekali ya teman-teman, membusuk karena medianya terlalu lama, lebih dari 1 tahun. Nah, ini kita sudah selesai teman-teman. Selanjutnya kita lihat aglonema kita. Nah, aglonema ini merupakan aglonema yang menjadi koleksian saya. Belum banyak dari tanaman aglonema ini yang kita lepas. Nanti kita lepas kalau memang sudah mempunyai anakan-anakan dari aglonema tersebut. Mungkin itu saja teman-teman, tolong bantu kami untuk subscribe, untuk selalu mendukung channel kami supaya kami tetap semangat untuk membagikan sharing-sharing terkait dengan perawatan aglonema yang kita lakukan ya teman-teman, supaya kita semua tetap semangat menjaga tanaman-tanaman kita tetap baik dan kita menjadi sehat juga karena pikiran kita jernih. Semoga apa yang kita lakukan dapat bermanfaat bagi teman-teman, bagi para pencinta aglonema. Oke, itu saja. Terima kasih telah menyaksikan video ini.